Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Tamara Marsya Sapitri. Saya dari SMA Negeri 4 Purwokerto, kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai materi karya seni rupa 3 dimensi. Materi yang akan saya paparkan meliputi pengertian, jenis-jenis, contoh, dan fungsi dari karya seni rupa 3 dimensi. Mau tahu kelanjutan videonya gimana? Yuk kita simak bersama. Materi yang akan pertama kali saya bahas yaitu pengertian karya seni rupa 3 dimensi. Jadi sebenarnya apa sih pengertian karya seni rupa 3 dimensi itu? Jadi, karya seni rupa 3 dimensi merupakan karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, dan volume yang dapat dilihat dari segala arah. Sehingga dapat kita ketahui bahwa suatu benda yang memiliki panjang, lebar, tinggi, dan volume dapat dikatakan sebagai karya seni rupa 3 dimensi. Materi yang selanjutnya akan kita bahas yakni mengenai jenis-jenis karya seni rupa 3 dimensi. Berdasarkan fungsi atau tujuan pembuatan, karya seni rupa 3 dimensi dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu seni rupa terapan. Seni rupa terapan merupakan karya seni yang tidak hanya digunakan sebagai pajangan rumah saja, melainkan juga dapat difungsikan untuk membantu kehidupan manusia. Seni rupa terapan lebih mengutamakan nilai guna dibandingkan keindahannya. Kemudian untuk jenis yang kedua, yaitu seni rupa murni. Seni rupa murni merupakan karya seni yang tercipta bebas dengan fungsi yang lebih mengutamakan ekspresi keindahan daripada fungsi, atau digunakan sebagai kepuasan pandangan mata saja dan biasanya sering difungsikan hanya sebagai pajangan. Dapat kita ketahui dari gambar keranjang tersebut dapat digolongkan ke dalam seni rupa terapan. Kemudian dapat kita ketahui juga bahwa gambar miniatur tersebut dapat digolongkan ke dalam seni rupa murni. Materi yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai contoh karya seni rupa 3 dimensi. Langsung saja kita ke contoh yang pertama, yaitu seni patung. Seni patung merupakan cabang seni rupa yang hasil karyanya berwujud 3 dimensi dan biasanya diciptakan dengan cara memahat atau juga dengan cara modeling. Kemudian contoh yang kedua yaitu seni instalasi. Seni instalasi merupakan seni berupa kegiatan merancang, menyatukan, dan mengkonstruksi sejumlah benda yang dianggap bisa merujuk pada suatu konteks kesadaran makna tertentu. Kemudian untuk contoh yang ketiga yaitu seni kriya. Seni kriya merupakan sebuah karya seni yang dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan atau hand skill yang tinggi dan dengan tetap memperhatikan aspek fungsional karya seni itu sendiri. Kemudian, untuk contoh yang keempat yaitu seni arsitektur. Seni arsitektur merupakan karya seni berupa perancangan dan pembangunan struktur pada suatu bangunan. Materi yang selanjutnya akan kita bahas yakni mengenai fungsi dari karya seni rupa 3 dimensi. Fungsi karya seni rupa 3 dimensi dapat dibedakan menjadi 2. Di antaranya yang pertama, fungsi karya seni rupa 3 dimensi sebagai fungsi individual. Fungsi individual merupakan fungsi yang berguna sebagai sesuatu yang bisa dinikmati dan dimanfaatkan oleh individu. Fungsi individual mencakup kebutuhan emosional dan kebutuhan fisik.
Dapat kita lihat contoh dari kebutuhan emosional adalah seni poteri yang dapat dijadikan sebagai seni terapi dengan tujuan untuk mengurangi stres dan melatih konsentrasi. Kemudian untuk contoh dari kebutuhan fisik adalah tas anyam yang dapat digunakan untuk pergi kerja dan belanja. Kemudian fungsi karya seni rupa 3 dimensi yang kedua adalah fungsi sosial. Fungsi sosial merupakan fungsi seni yang digunakan sebagai media untuk memenuhi kebutuhan sosial tersebut. Fungsi sosial dapat berfungsi meliputi beberapa sarana, di antaranya yang pertama, sarana pendidikan. Di dalam sarana pendidikan, seni dapat digunakan sebagai sarana untuk mengasah kreativitas peserta didik dengan bebas. Kemudian yang kedua, fungsi sosial sebagai sarana rekreasi. Contoh dari sarana rekreasi dapat kita lihat kastil ikonik Disneyland yang dijadikan tempat favorit rekreasi oleh banyak masyarakat di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga, fungsi sosial sebagai sarana komunikasi. Dapat kita ketahui, contoh dari sarana komunikasi adalah gadget yang dapat digunakan sebagai perangkat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian sarana yang keempat yakni sarana religi. Dalam sarana religi, karya seni rupa 3 dimensi biasanya dapat digunakan sebagai simbol keagamaan atau tempat untuk beribadah. Gimana nih isi videonya? Seru banget kan? Buat kalian nih yang pengen bener-bener paham mengenai materi ini, kalian bisa banget loh puter video ini berulang kali sampai kalian bener-bener paham. So, terima kasih buat kalian yang udah nonton dan sampai jumpa.